Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuh dari Pondok Hipnotis Indonesia. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah kunci yang sangat luar biasa bagi Anda yang sudah belajar ilmu hipnotis, yang kadang bisa mempraktekkan. Saya ikut pelatihan di kelas workshop. Di sana saya bisa, tetapi ketika saya pulang ke rumah kok tidak bisa. Saya pernah coba sekali bisa, besoknya nggak bisa. Nah, video ini cocok buat Anda yang ingin mahir hipnotis. Maka dari itu, Anda harus menyimak video ini dari awal sampai selesai. Jadi jangan Anda ini menonton sedikit, ya, terus nanti komentar bertanya, ya tidak akan pernah saya balas, ya. Anda jangan pelit untuk menonton, ini demi Anda sendiri. Dan buat teman-teman yang ingin tergabung di kelas pelatihan hipnotis jarak jauh, tergabung di pelatihan gendam, Anda bisa hubungi nomor WA ya. Nanti saya taruh di kolom ini dan juga di deskripsi di bawah. Atau Anda yang hanya ingin membeli e-book kitab mahir hipnotis, ingin belajar secara mandiri, Anda bisa membelinya. Atau Anda yang ingin ikut membership ya, cek link yang ada di deskripsi. Anda bisa ikut join di sana dan mendapatkan akses video tutorial hipnosis. Oke teman-teman, langsung kita mulai saja. Kunci yang barangkali tidak diberikan oleh guru Anda, yang tidak diberikan oleh trainer ketika Anda ikut pelatihan hipnosis, karena ini sangat penting. Seseorang yang ingin mendapatkan kemampuan yang luar biasa mahir ketika menghipnotis, walaupun Anda sudah belajar tapi masih mengalami kegagalan, ada hal yang tidak Anda pahami. Anda hanya belajar teknik saja. Anda hanya menghafalkan tutorialnya saja tanpa memahami intisari dari ilmu hipnotis itu sendiri. So, karena saya lagi berbaik hati, maka saya membuat video ini untuk menjadi seorang penghipnotis yang hebat, ahli menghipnotis. Anda harus menjadi penghipnotis, bukan hanya mempraktekkan ilmu hipnotis, tetapi Anda itu adalah penghipnotis. Paham? Oke, yang belum paham, simak terus ya, jangan bosan kalau menyimak video saya. Ini ilmu mahal. Untuk menjadi seorang penghipnotis, kunci utamanya adalah power. Nah, saya tegas mengatakan adalah power. Apa itu power? Kekuatan. Anda sudah belajar hipnotis di kelas. Nah, kenapa kok ketika di kelas ini bisa mempraktekkan sama teman-teman atau rekan Anda yang ikut workshop? Karena auranya, powernya, vibrasinya itu positif di dalam kelas. Anda dilatih dari pagi sampai sore selama 2 hari biasanya. Di situ kan semua orang ini pemikirannya sama, ingin bisa hipnotis. Hasratnya tinggi, gairahnya tinggi, rasa penasarannya tinggi. Maka terwujud yang namanya power. Anda dilatih bagaimana menjadi percaya diri di situ. Anda dilatih bagaimana Anda menjadi seorang yang berwibawa, mempunyai aura yang luar biasa. Maka jika power itu disatukan dalam satu komunitas, satu kelas, maka Anda pun bisa mudah mempraktekkan.
Lain cerita ketika Anda sudah pulang, Anda sudah di rumah, Anda berhadapan dengan lingkungan yang berbeda, yang power atau vibrasinya itu berbeda. Kalau di dalam kelas tadi sudah saya jelaskan, vibrasinya, powernya itu positif sama. Tetapi kalau Anda pulang ke rumah, yang Anda hadapi berbeda. Anda hanya belajar apa tadi yang saya sebut, teknik tutorial saja. Anda menghafal apa? Tahapan-tahapan menghipnotis. Itu tidak akan menjadi apa-apa ketika Anda ini tidak mempunyai power. Paham sampai di sini? Seorang penghipnotis dari zaman kuno, zaman klasik, zaman batu itu ya power. Entah Anda belajar hipnotis tradisional, semi tradisional, atau yang paling modern sekalipun, yang namanya power itu wajib dan mutlak. Power itu apa sih, Mas Nuk? Power itu ya karisma Anda. Cara membentuknya gimana, Mas Nuk? Biar mempunyai power, Anda harus membentuk yang namanya self-image. Apa itu self-image? Self-image itu adalah cara Anda melihat diri Anda, cara Anda melihat, menilai diri Anda sendiri. Apakah saya ini memang penghipnotis atau bukan? Apakah saya itu layak disebut penghipnotis atau tidak? Itulah yang disebut self-image, cara Anda menilai diri Anda sendiri. Saya, Mas Nuk ini, ketika melakukan self-image terhadap diri saya pribadi, 1.000.000% saya yakin saya itu penghipnotis. Maka saya tidak hanya mempraktekkan caranya ketika menghipnotis, tetapi hipnotis ini sudah menjadi jiwa saya, sudah menjadi roh saya, spirit saya, mental saya. Jadi yang tertanam di pikiran saya ini, hipnotis itu saya hipnotis. Nah, apakah Anda saat ini sudah mempunyai mental seperti itu? Jika belum, ya sama saja Anda belajar teori, belajar yang namanya tahapan sudah hafal. Percuma, Anda nggak akan bisa apa-apa. Anda tidak akan pernah menjadi seorang penghipnotis. Beda hal ketika Anda ini sudah paham teorinya, langkah-langkahnya Anda paham, ditambah Anda ini mempunyai power yang besar, Anda mudah, gampang. Terus, jika Anda ini sudah membentuk yang namanya self-image, ya, menggambarkan diri Anda, mencitrakan diri Anda sendiri sebagai penghipnotis, ya nanti kuat, akan bertambah yakin. Yakin itu apa sih? Belief Anda menjadi lebih kuat. Oh iya, ternyata saya itu penghipnotis, ya. Biar belief Anda ditambah kuat bagaimana? Anda mempraktekkan, sekali berhasil mempraktekkan, semakin yakin belief Anda nambah. Oh iya, saya bisa. 2 kali mempraktekkan, tambah yakin. 3 kali mempraktekkan, semakin yakin. Berpuluh-puluh kali Anda mempraktekkan dan berhasil, Anda tidak hanya yakin, tapi Anda sudah menjiwai Anda ini seorang penghipnotis. Terus langkah awalnya bagaimana, Mas Dok, agar membentuk citra diri tadi, self-image tadi? Banyak hal, salah satunya adalah self-talk. Anda mikir di pikiran Anda sendiri, berkata, dialog di pikiran Anda sendiri, ketika mau tidur terutama. Wah, rasanya enak ya jadi penghipnotis. Anda bayangkan, Anda ini bisa menghipnotis siapapun, ketemu orang saya hipnotis. Saya sugesti, Anda bayangkan diri Anda itu PD-nya luar biasa. Anda bayangkan, Anda
sangat terampil ketika menghipnotis. Cara membentuk self image itu macam-macam. Tadi bermodal keyakinan. Bermodal apa? Keyakinan, kepercayaan diri. Hal penunjang lainnya banyak sekali. Banyak. Contoh, cara berpakaian Anda. Anda menghipnotis pakai baju warna pink, Anda itu cowok. Terkesannya ya Anda ini lebay, lemah, lunglai. Anda pakai baju hitam, powernya kelihatan. Atau Anda pakai aksesoris, terserah, yang membuat Anda pede. Mau pakai yang namanya gelang kayak saya ini, boleh. Mau pakai cincin seperti ini, boleh. Mau pakai jam tangan seperti ini, boleh. Bebas. Mau pakai kalung, bebas. Atau pakai atribut apapun ya. Caranya banyak. Setelahnya, saat Anda bisa menghipnotis, buat yang namanya jangkar, anchor, ancor kalau nggak tahu. Sekali Anda bisa menghipnotis, Anda meng-anchor diri Anda sendiri. Banyak cara meng-anchor. Melalui apa? Kinestetik atau perasaan Anda. Saat Anda bisa menghipnotis dan mensugesti, lalu buat anchor di diri Anda. Saya penghipnotis. Entah, terserah. Yang penting anchor itu bukan merupakan kebiasaan sehari-hari Anda. Hal yang baru. Contoh, saat Anda bisa menghipnotis, Anda bisa memejamkan mata, tarik nafas. Nah, itu namanya anchor. Nah, anchor ini jangan diubah. Besok gini, besok lagi. Nah, itu berbeda, atau pegang apa? Berbeda. Anchor supaya kuat harus sama. Makanya ketika besok buat anchornya sama. Begitu bisa hipnotis, yes gitu misal. Nah, ini akan membuat belief Anda, keyakinan Anda ini semakin kuat. Anda benar-benar menjiwai Anda itu penghipnotis. Bukan orang yang mempraktekkan hipnotis. Tapi hipnotis adalah Anda adalah hipnotis. Jika ini sudah Anda miliki, jika ini sudah Anda punyai, semua teknik jadi gampang. Anda yang punya tahapan menghipnotis, secara konvensional itu ada tahapannya: pra-induksi, tes sugesti, induksi, deepening, ya, lalu apa? Sugesti, dan terminasi. Itu kan tahapan-tahapan konvensionalnya. Nanti Anda tidak akan banyak membutuhkan tahapan itu. Tahapan itu membantu Anda yang pemula. Jika Anda sudah menjadi jiwa penghipnotis, ya tanpa itu ngapain? Lihat orang, trans. Pegang orang, trans. Dengar suara Anda, orang bisa trans. Lihat gestur Anda, body Anda, sudah trans. Anda melirik pun bisa trans. Nah, ini PR Anda. Setiap orang ini kan mempunyai karakter masing-masing. Setiap orang ini mempunyai watak dan sifat masing-masing. Kalau Anda melihat saya, suara saya ini kan besar, tegas, mengintimidasi, gagah, powerful. Nah, ini karakter saya. Anda tidak harus seperti saya, enggak. Setiap orang punya style cara sendiri. Yang penting jangan mengikut menduplikasi watak orang lain, sifat orang lain, karakter orang lain. Jadilah diri Anda sendiri. Karena apa? Dengan menjadi diri Anda sendiri, Anda ini nyaman, tidak perlu berpikir. Misalkan membayangkan seperti saya, sedangkan watak keseharian Anda tidak seperti saya. Aduh, Mas, gimana ya kalau sambil ingat-ingat? Anda tidak menjiwai, seperti menyanyi, Anda tidak hafal liriknya.
masih nyontek, ya seperti membaca bukan menyanyi. Tetapi kalau Anda menyanyi, sudah hafal teksnya, sudah paham liriknya, tahu tangga nadanya, Anda akan menjadi penyanyi yang luar biasa. Suara Anda ini bisa mempengaruhi orang, bisa bikin orang bahagia yang lagunya riang, bisa bikin orang jadi hanyut sedih kalau lagunya melankolis dan lain sebagainya. Itulah kunci yang tidak diajarkan di pelatihan-pelatihan. Anda hanya dikasih teknik tahapan. Bullshit itu tidak akan membuat Anda jadi lebih pintar. Yang namanya hipnotis proses. Maka Anda ikut workshop, ikut pelatihan 1-2 hari, selesai, terus berharap Anda menjadi penghipnotis mahir. Gak ada ceritanya. Anda mau gak mau ya berlatih, praktek. Nanti Anda akan mengerti, oh yang dikatakan Mas Nuk benar. Ya karena saya jalani. Dari sekian banyaknya yang sudah saya praktekkan, mental saya jadi semakin kuat. Kalau ada orang tiba-tiba nggak kenal, ya, terus dia tahu YouTube saya, oh Mas Nuk yang hipnotis ya, atau dikasih tahu orang, itu loh, Bapak itu penghipnotis, Om itu penghipnotis, Mas itu penghipnotis. Orang itu nyamperin saya kayak kemarin, minta dihipnotis, gampang. Mentalnya sudah siap, powernya sudah tinggi. Bagaimana menguasai audiens saya? Gampang, suyetnya saya atur. Saya sendiri menghadapi beberapa orang mudah. Karena apa? Punya power, punya karisma, punya aura yang luar biasa. Kalau Anda belum memiliki ya maaf saja. Anda akan jadi tukang praktek teori, bukan seorang penghipnotis yang handal. Oke, jika Anda sudah memahami video ini, renungkan, nanti menjelang tidur, angan-angan Anda ini dibuka. Bayangkan di pikiran Anda, enaknya, bahagianya, rasanya enak ya jadi penghipnotis. Bisa mensugesti siapapun. Kita jadi tenar, ya, kita jadi punya nama, disegani. Nah, gampang lah kalau jadi penghipnotis. Kalau sudah jadi penghipnotis, bukan Anda belajar hipnotis, tapi sudah menjadi penghipnotis. Oke, demikian, semoga Anda paham dan lekas mengerti. Jadi, jangan sedikit-sedikit caranya bagaimana, bukan cara. Anda ini sudah saya kasih tahu berkali-kali, bukan cara. Mental Anda, power Anda, kuncinya di situ. Cara itu alat bantu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.